Berkat PKP terkasih, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Kita bersaat teduh. Kita bersama memuji Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 329. Kidung Jemaat 329 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat 329 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Tinggal sertaku hari telah senja dan kata-kata seterusnya. Tinggal sertaku hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dikau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Mari bersama kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih ketika Tuhan boleh kembali bersama menghimpunkan kami dalam persekutuan PKP GPIB. Kami kembali memuji Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, dan kami bersyukur bahwa bukti hadirat Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami adalah ketika firman-Mu akan dinyatakan bagi kami sekalian. Tolong Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkati kami semua yang akan mendengarkan, supaya firman Tuhan sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan dapat kami lakukan dalam perbuatan kami setiap hari. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membuka bacaan firman Tuhan. Hari ini terambil di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasal 6 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi juga yang melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kaum perempuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dalam doa kita meminta banyak hal kepada Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-13, yang merupakan penggalan terakhir dari doa sempurna yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kenapa dia dikatakan doa sempurna? Karena isinya berupa rumusan-rumusan yang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kalau kita membaca dari
awal doa ini disebutkan di ayatnya yang ke-9, kita akan menemukan betapa kehidupan manusia adalah untuk memuliakan Tuhan yang adalah kudus, yang tinggal di dalam surga, dan bahkan menghendaki kiranya dalam kehidupan ini hanya kekuatan Tuhanlah yang berkuasa di dalam kehidupan kita manusia, karena manusia adalah ciptaan Allah yang senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan, sehingga di bagian terakhir kita yang menjadi perenungan ibadah pada saat ini, kita menemukan permohonan yang sungguh dan juga permohonan yang penuh dengan rendah hati untuk kita meminta kepada Allah agar Allah jangan membawa kita ke dalam pencobaan, dan Allah kiranya melepaskan kita dari segala yang jahat. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, PKP yang terkasih? Tentunya di dalam kehidupan kita akan selalu berjumpa dengan yang namanya kesulitan hidup, dengan yang namanya pergumulan, pencobaan, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini merupakan hal yang berat untuk bisa dilalui oleh orang-orang yang tidak percaya sepenuhnya kepada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Lantas ketika kita berdoa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kemudian kita bisa terlepas dari berbagai hal yang jahat, kita bisa terlepas dari berbagai pencobaan. Kaum pelekat PKP yang terkasih, kita bersama-sama melihat bahwa banyak kesukaran hidup yang Tuhan terkadang izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apakah itu berarti doa yang kita naikkan kepada Allah itu tidak didengar? Atau bahkan Tuhan tidak peduli dengan kita? Justru di dalam titik terendah kehidupan kita, ketika kita sedang berada di dalam pencobaan, Tuhan sedang melihat seberapa besar umatnya berharap kepadanya. Memang dalam doa kita mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu adalah harapan kita selaku manusia yang terbatas, karena siapa yang suka hidup di dalam pencobaan? Tetapi kita belajar bersama pada saat ini, kaum PKP yang terkasih, bahwa terkadang tekanan, penderitaan, pergumulan, sakit penyakit, atau apapun itu yang kita alami dalam kehidupan kita, diizinkan Tuhan terjadi supaya kita lebih bersandar, kita lebih berharap, dan kita betul-betul mengetahui bahwa kita manusia adalah manusia yang terbatas. Kita tidak bisa melakukan apapun di luar pada pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga setiap hari ketika kita menjalani kehidupan, setiap hari selama kita masih bisa bernafas, maka kita harus memberikan pengakuan dalam kehidupan ini bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama harus mengakui bahwa hanya di dalam Tuhanlah kekuatan yang bisa kita terima di dalam kehidupan ini. Selanjutnya, PKP yang terkasih, ketika kita bersama-sama menaikkan doa kita harus pahami bersama bahwa ketika kita berdoa kepada Allah untuk meminta bahwa Allah jangan membawa kita ke dalam pencobaan, itu bukan berarti kemudian semua hal terlepas begitu saja yang menjadi pergumulan kita, sakit penyakit kita, tidak. Tetapi ketika kita berdoa, kita memperoleh kekuatan. Ketika kita berdoa, kita memperoleh keyakinan, iman yang sempurna, bahwa di dalam segala perkara yang kita alami, di dalam segala bentuk kesakitan, di dalam segala bentuk pergumulan, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melewati segala sesuatunya. Banyak orang PKP terkasih, ketika dia berada dalam pergumulan dan dia berdoa lalu dia tidak bisa keluar dari pergumulan itu, kemudian dia meninggalkan Tuhan dan kecewa, bahkan mempersalahkan Tuhan dalam kehidupannya.
Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa Allah kita yang penuh kasih itu akan memberikan kekuatan sekalipun kita berada dalam pergumulan yang berat. Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan. Ya, Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan, hikmat, kebijaksanaan untuk bisa lepas dari segala yang jahat, supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Dan bagian terakhir yang berada di dalam kurung itu disebutkan, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini mau mengatakan bahwa segala kekuatan, segala kemampuan untuk kita bisa melewati segala sesuatu itu datangnya daripada Allah. Ini adalah pengakuan yang luar biasa. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Coba kita kembali merenungkan PKP yang terkasih ketika kita berdoa Bapa kami. Kalau kita hanya sekedar mengucapkan, ya karena kita sudah menghafal itu di luar kepala kita, kita tidak akan merasakan dampak dari doa ini. Tetapi ketika kita benar-benar menghayati, mulai dari ayat 9, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kita akan menemukan kekuatan di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Teristimewa ketika kita betul-betul mengakui bahwa segala hal yang kita alami ada dalam kuasa Tuhan, dan hanya kepada Dialah kita berbakti, dan hanya kepada Dialah kita memberikan segala yang terbaik. Kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati bahkan sampai selama-lamanya. Maka kita akan menjalani kehidupan ini sekalipun kita penuh dengan pergumulan, kita penuh dengan rasa kesedihan, ketakutan, ya, tetapi kita akan melewati segala sesuatunya dengan kekuatan dan pertolongan sejati yang datangnya daripada Tuhan. Karena Tuhan sumber pertolongan kita, untuk itu berkat PKP mari kita bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur yang tiada hentinya kita naikkan kepada Tuhan. Kalau saat ini ada di antara kita yang sedang sakit, atau yang sedang bergumul, atau ada yang sedang mengalami berbagai hal menyakitkan dalam kehidupan, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Kita harus percaya dan mengimani bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber pertolongan kita. Hanya kepada Dialah kita datang menaikkan segala hal yang menjadi pergumulan, sehingga kita bisa melewati segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Jalanilah setiap hari dengan rasa syukur, dan percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 436. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. 436, Kidung Jemaat 436, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan
bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan hari ini memberikan keyakinan kepada kami bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Banyak hal yang kami minta dalam setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan tidak sedikit juga kami jarang memuliakan nama-Mu, bahkan mengakui kebesaran dan kemuliaan, kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga doa kami hanya cenderung meminta apa yang kami inginkan dalam kehidupan ini. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa melihat dan belajar doa yang baik. Belajar untuk mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh memberkati kehidupan kami. Dan Allah yang senantiasa setia memberikan pertolongan serta kekuatan di tengah-tengah segala kesulitan hidup yang kami alami dalam kehidupan ini. Terutama kami sebagai pelkat PKP, sebagai kaum perempuan GPIB yang punya peran aktif dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Sebagai seorang perempuan, kami adalah tiang doa dalam rumah tangga kami. Kami adalah kekuatan untuk mendoakan suami dan anak-anak, mendoakan kehidupan kami ke arah yang lebih baik. Ketika kami sudah mulai tak sabar dalam menjalani segala ketuntutan hidup yang kami alami, kesukaran, kami mohon Tuhan, pulihkanlah dan kuatkanlah hati kami. Sehingga dalam menjalani hidup, kami belajar untuk bersyukur. Kami menjadi kaum ibu yang dipenuhi dengan hikmat dan Roh Kudus Tuhan. Sehingga dengan penuh sukacita, kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami. Karena kami tahu bahwa ini semua datangnya daripada Tuhan dan kami menjalaninya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari kami dengan penuh syukur dan sukacita. Berkati suami, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, keluarga besar, persekutuan jemaat GPIB Jemaat Gibeon Rumbai. Di tengah-tengah segala keterbatasan yang kami harus hadapi oleh karena wabah pandemi COVID-19. Kami percaya kesulitan yang kami alami saat ini Tuhan izinkan terjadi supaya kami lebih tekun dan giat dalam mencari Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah dan juga doa kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan kami boleh menjalani hidup. Biarlah sempurna apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan biarlah ketika kami boleh beristirahat hari ini, besok kami boleh kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan memelihara kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan sertailah kami. Berkenan jaga dan pimpin kami, jauhkan dari segala penyakit, wabah virus, dan lain sebagainya Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama menjalani hari-hari kami dengan kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Allah, persekutuan pelkat PKP Jemaat Gibeon Rumbai, biarlah Tuhan senantiasa sertai para pengurus yang Tuhan percayakan untuk bisa melayani. Biarlah Tuhan memberkati. Inilah doa kami Tuhan. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas kembali. Shalom.